Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Pena Batin, menulis ulang dan mengupas tuntas tentang dunia kebatinan dan misteri dunia tak kasat mata. Iya. Selamat malam sahabat Pena, berjumpa lagi ya dengan saya Sigit Setiadi menggantikan sahabat kita Ide Cipta yang ada halangan malam ini Bang ya. Dan narasumber serta host dua kita bernama Damar. Ya, Bang Damar. Hari ini kita memulai channel kita lagi. Banyak pertanyaan-pertanyaan di luar sana tentang kegiatan kita di channel Pena Batin ini. Oke. Moto kita di Pena Batin ini apa sebenarnya, Bang? Iya, kita mengupas tuntas tentang dunia gaib, ilmu hikmah dan kebatinan. Tuh, seperti itu ya sahabat Pena. Jadi sahabat Pena yang ingin mengerti dunia kebatinan, misteri tentang hal-hal gaib itu, tonton channel ini, subscribe, komen, like, dan share ya Bang? Betul. Ya. Ini lagi Bang, ini kan sekarang Bang lagi viral ya penculikan-penculikan itu Bang Iya. ya. Di luar sana banyak penculikan, berita-berita tentang anak-anak diculik, dijual organ tubuhnya. Nah, tenang dulu sahabat Pena, kita nggak membahas tentang penculikan itu Bang. Iya. Dulu kan zaman kita Bang, tahun-tahun 90-an itu ya Bang ya. Iya. Itu penculikan itu tetap ada, tapi orang-orang tua kita dulu melarang kita untuk keluar maghrib dan bahasanya jadwal nanti diculik sama yang namanya kolong WW ya. Itu yang dari hati kecil saya kena nanya tuh, kolong WW itu sebenarnya ada nggak tuh Bang? Iya, kalau WW itu termasuk salah satu jin ya. Jin yang menyerupai wanita. Dia wujud fisiknya itu banyak orang umum yang mengatakan wujudnya itu mempunyai payudara yang besar. Kantong banget itu besar. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi bentuk kalung WW itu memang seperti itu, payudara yang besar, rambutnya yang gimbal, dan tubuhnya juga lebih besar dari umumnya manusia. Seperti itulah bentuk kalung WW. Dan mereka menculik itu juga semua apa ya? Semua anak lah diculik itu nggak dibunuhnya. Oh, nggak kayak penculik sekarang itu ya, organ tubuhnya berata gitu. Enggak, kalau itu udah beda. Itu kan memang dalam dunia manusia, Iya. diperjualbelikan organ tubuh. Kalau di dalam dunia kegaiban yang saya tahu, kalau WW ini mencuri anak manusia itu memang untuk diurusin dia. Dikasih dia makan, berbagai macam lah, dianggapnya seperti itu anaknya sendiri. Apa mungkin dulu kalau WW ini Bang pernah punya anak terus diculik itu dan dijual organ tubuhnya, jadi kehilangan dari anak orang yang nggak tahu. Enggak ya. Memang seperti itulah kerjaan kalau WW. Jadi wujudnya memang seperti itu Bang ya. Iya, wujud fisiknya seperti itu. Mayoritas seperti itu Bang. Kan masyarakat Indonesia ini pasti rata-rata tahu tuh ya seperti apa kolong WW itu Bang. Iya. Di setiap sudut Indonesia itu ada Bang ya, setiap kota itu pasti Iya, ada di kolong. mana-mana ada. Yang namanya kalung WW ada. Mereka sering bersemayam di bambu, tempat-tempat yang senyap lah, rimbun, itulah tempat-tempatnya kalung WW. Jadi seperti itu bukan mitos belaka yang dulu orang tua cuma nakut-nakuti jadwal maghrib, nanti Iya. Saya kira dulu Bang cuma mitos belaka gitu. Itu memang benar adanya kalung WW itu memang benar. Makanya orang tua itu selalu memberi pantangan. Maghrib ini kan seperti pintu yang apa ya, merubah dunia. Dia dari yang terang ke gelap, disitulah pintu gaib itu terbuka. Jadi pada saat maghrib tuh orang-orang gaib itu seperti pada pagi hari gitu ya, Iya, melakukan aktivitas gitu. Bener. Disitulah mereka melakukan aktivitasnya. Jadi itu Bang namanya makhluk-makhluk gaib itu bisa menyentuh kita kan Bang kalau udah masuk ke dunia kita. Iya benar. Perlu di apa juga Bang kita telusuri juga hal-hal seperti itu. Apakah mungkin gitu Bang orang-orang dewasa itu dicuri sama kolong WW juga itu Bang? Bisa, Oh, bisa menjadi kemungkinan. Karena kalung WW ini bukan hanya menyukai anak-anak, mereka bisa menyukai orang dewasa. Itu juga tergantung manusianya seperti apa. Enggak semua manusia juga diculik. Itu biasanya manusia-manusia yang memang mempunyai beban pikiran yang berat, frustasi. Disitulah mereka bisa gampang untuk menculiknya. Karena pikiran tadi itu udah melayang kemana-mana. Seperti itu. Mohon maaf sahabat Pena ya,
audionya agak sedikit berisik karena kita di tengah-tengah lingkungan masyarakat gitu kan. Jadi itulah penjelasan dari Bang Damar itu tentang namanya kolong wewe. Dan kita tengok kan banyak jin-jin yang menyukai manusia seperti kolong wewe menyukai anak-anak. Ada juga bang kita seperti genderuwo bang, bisa menyerupai kita untuk mengganggu istri kita di rumah seperti itu. Ada tuh bang cerita-ceritanya. Seperti saya ketahui, seorang suami pergi merantau tiba-tiba pulang kembali itu genderuwo istrinya untuk menjelma dan melakukan hubungan seperti itu bang. Itu betul bang? Iya benar. Untuk memang sosok genderuwo itu memang seperti itu. Dia memang menyukai wanita. Sering yang dilakukan genderuwo itu kayak mengintip perempuan mandi juga, itu kelakuan genderuwo. Apalagi seperti kita tidur itu rep-repan, seperti ketindihan. Kalau orang Jawa bilang susah bangun gitu ya bang ya. Itu memang perbuatan genderuwo ya, seperti itu. Makanya kayak caranya kita menandai lah ya. Ini betul nggak suami kita gitu. Nah, kalau misalnya adalah suaminya yang merantau kan gitu. Tahu-tahu kalau udah pulang gitu. Ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya tuh pena batinnya seperti apa itu bang? Iya. Di sini kita bahas di pena batin. Jadi ciri-ciri genderuwo yang sudah menyerupai suaminya lah kita bilang ya. Itu ada ciri-cirinya. Kalau memang istrinya tahu seperti apa kepribadian suaminya, dia pasti paham. Cuman untuk ciri-ciri yang gampang dipahami itu kulitnya tetap dingin. Oh dingin ya bang? Tetap dingin. Tidak seperti manusia hangat gitu. Iya, seperti itu. Itu menandai ini bukan suaminya. Itu kulitnya dingin. Udah itu pun ada bulu-bulu halus yang nggak seperti biasa manusia. Dia nggak selebat genderuwo asli ya, tapi tetap setelah dia berubah jadi manusia, tetap ada bulu-bulu halus. Nah, di situ kita bisa menandainya. Juga dengan gelagat-gelagat yang nggak seperti biasanya. Beda dari yang biasa ya bang, seperti dingin ya kan? Sikapnya dingin atau seperti apa gitu. Ya, itu pun kalau diranjang dia terlalu agresif. Kita kan tahu, ya istri itu pasti tahu lah. Kok seperti ini gelagat suaminya. Seperti itulah yang gampang untuk menandai. Tapi kok seperti kaum kita bang, kaum pria itu apa mungkinkah kuntilanak itu seperti sosok kuntilanak menyukai kita juga bang? Iya benar ada. Ada juga ada. Itu, ya? Itu kalau kita bilang bukan kuntilanak ya. Salah satunya sosok jin. Seorang banyak bilang itu bunian. Wanita bunian itu memang menyukai manusia. Ya laki-laki yang ganteng, laki-laki yang jelek. Kalau memang bunian itu suka, ini manusia bisa dibawa ke dalam alamnya. Oh bisa seperti itu ya bisa. Bahaya juga seperti itu, makhluk bunian ini bisa menyukai laki-laki dan membawa ke alamnya dan hilang di dunia kita ya bang? Iya benar, kita bisa hilang di dunia kita ini karena makhluk bunian ini kegiatannya itu seperti manusia. Nah dunia mereka itu seperti kita, apapun yang kita lakukan seperti itulah mereka. Jadi mereka kalau udah suka sama manusia, dibawa lagi ke alamnya, dikasih makan, udah nggak akan bisa balik lagi. Jadi gitu sahabat pena batin, kita harus was-was juga seperti hal itu. Tapi percaya nggak percaya ya, karena ini menurut pengalaman kami. Jadi kok ada sahabat pena batin yang lebih percaya sama cerita-cerita orang luar, boleh juga sih. Hak masing-masing. Karena ini kan menurut pengalaman dan kepribadian kami juga di sini ya. Kami hanya ingin mengupas tuntas dengan cara kami sendiri. Sesuai pengalaman yang kami lakukan. Tapi jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe ya. Jadi itu bang, tadi masalah kuntilanak. Tadi satu pertanyaan lagi, manusia bunian itu penculik itu secara paksa atau dengan cara mereka sendiri seperti apa ya? Iya, cara pendekatan mereka itu seperti cara pendekatan manusia melalui cinta. Iya, karena setelah mereka bermanipulasi ke dunia kita, wujud mereka itu sangat cantik. Manusia mana yang tak tergoda melihat wanita cantik gitu loh. Jadi sahabat pena batin di jomblo jangan ngarep kalau dengan makhluk bunian. Kasihan orang tua yang kehilangan ya. Nggak akan balik-balik. Iya. Karena kalau sudah manusia masuk ke alam mereka, manusia ini akan dibuat enak, makan enak, hidup enak. Jadi nggak akan mau balik lagi ke alam manusia. Jadi saya pernah dengar cerita itu bang, di suatu tempat itu di daerah mana kan, satu rombongan proyek itu menghilang bang di area yang dibilang kampung bunian atau apa itu benar? Iya benar. Itu memang cerita benar. Karena kan memang kita kerja dimanapun tempatnya, kita wajib izin karena makhluk Allah itu bukan cuma kita.
setidaknya kita izin dulu di tempat itu atas nama Allah. Nah, jadi pun ada aman kita gitu, ada aman kita kerja di situ nyaman. Mungkin mereka melakukan pantangan-pantangan yang nggak disenangi bunian ini tadi. Iya, bisa dibilang keramat atau gimana Iya. gitu. Oh, seperti itu sahabat Pena Bakti. Dan saya ingatkan lagi sahabat Pena yang punya pertanyaan atau ingin tahu tentang soal kebatinan, langsung aja komentar di bawah video ini ya teman-teman ya sahabat Pena Batin ya. Kami akan menjawab secara tuntas lah. Kita kupas secara tuntas dengan cara kami ya. Sesuai pengalaman. Sesuai pengalaman dari kami Pena Batin ya. Oke Bang, tadi tentang masalah ini Bang, wewe gombel tadi kan mungkin kebetulan ini ya, Bang Ide yang nggak bisa hadir malam ini ngirim video Bang di TikToknya soal apa tadi? Wewe gombel. Coba kita buka ya Bang ya, video wewe gombel tadi. Nah ini Bang, anaknya diculik nih Bang. Ini seperti di dalam hutan ya Bang ya? Iya, ini hutan. Ini kejadiannya seperti daerah bahasa Aceh. Iya, kayaknya logatnya logat Aceh. Ini sepertinya betul atau gimana menurut pandangan abang? Iya, kalau kita lihat dari video ini, ya kan, di situ juga banyak manusia yang mencari anak ini, kan gitu. Udah itu pun lokasinya di tengah hutan. Nah, kemungkinan besar memang anak ini dibawa kalung wewe. Kalung wewe gombel atau kalung wewe ya? Iya sama. Itu dia. Bisa kemungkinan memang ini anak dibawa kalung wewe. Karena kita lihat juga ini anak pandangannya kosong, sampai diselimutin handuk sama masyarakat setempat. Iya. Jadi memang seperti itu. Dibawa kalung wewe itu ya di tengah hutan seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi gaibnya, aku merasakan energinya. Dan ini memang real. Ini anak memang diculik kalung wewe. Seperti linglung gitu ya. Iya. Tadi saya lihat videonya. Oke, sahabat Pena, ingat kalau ingin belajar komentar aja di bawah. Nggak usah malu-malu. Karena ini bukan aib ya Bang ya, nama seperti ini ya. Ini suatu kelebihan kalau kita bisa ya Bang. Iya. Kita bisa membantu sesama. Tapi kan satu pertanyaan lagi Bang. Di ilmu kebatinan itu Bang kan ada yang namanya mantra itu ada Bang? Ada. Mantra ataupun doa-doa itu. Iya. Kok kita nggak belajar lah Bang soal namanya proses itu, tapi kita tahu mantra itu apa namanya Bang? Mujarab nggak tuh Bang mantra itu? Iya. Suatu ilmu al-hikmah atau ilmu-ilmu gaib itu butuh pengijazahan atau baqiyat dalam ilmu kasanahnya. Tanpa ijazah dari seorang guru, ilmu itu kosong, amalan itu kosong. Itu semua butuh diijazahkan sama guru lewat media-media untuk pengijazahannya. Jadi kalau misalnya abang tahu mantra tapi nggak pernah diijazahkan, bacaan itu hanya sekedar bacaan tanpa energi gitu. Tapi kalau diijazahkan sama guru lewat berbagai macam media, apa yang abang baca, doa itu mengandung energi. Jadi langsung ces gitu loh. Sama seperti yang namanya hakim ataupun bisa dibilang pengacara. Dia ngerti belajar otodidak dia ilmu hukum. Tapi dia nggak punya titel, kan itu pakai juga kan ibarat seperti itu ya Bang, penjelasan tadi itu ya Bang. Iya. Jadi itu suatu titel ibaratnya ya, kalau Iya. punya pendidikan. Oke, sahabat Pena. Itu tadi penjelasan dari Bang Damar soal namanya pembelajaran dari namanya kebatinan. Nah, kalau namanya pengijazahan tadi itu yang Abang bilang, itu proses berat itu ya Bang ya? Ya, pengijazahan keilmuan itu melakukan prosesnya tergantung ilmu. Ada ilmu yang namanya ilmu dasar, ilmu pamungkas sampai ilmu wingit. Nah, berbagai macam tingkatan ini beda prosesnya. Kalau untuk ilmu dasar, ya ada yang cuman hanya sekedar pendawaman, itu zikiran aja. Zikiran sampai ratusan, ribuan dalam waktu beberapa hari berturut-turut. Itu karena apa? Untuk membentuk energi suatu ilmu itu di dalam tubuh kita. Jadi seperti itu. Nah, itu yang dasarnya. Kalau memang untuk ilmu-ilmu pamungkas itu ada puasanya, berbagai macam puasa. Nah, kalau dalam ilmu Jawa itu ada yang namanya puasa merawat, macam puasa weton,
beda-beda. Jadi kalau untuk masuk ke ilmu wingitnya, seperti ilmu sepuh ya kita bilang, itu banyak tirakat-tirakat ikhlas dalam menjalani hidup. Seperti itu, kesampurnaan dia. Mungkin sahabat Pena Batin itu banyak yang bertanya itu, apakah ilmu seperti ini ada dalilnya atau bukan? Mungkin kita bahas di lain waktu. Kita datangkan ahlinya ya Pak. Iya. Semua itu ada ahlinya. Di dalam hukum pun ada ahlinya. Iya. Berdata, berdana. Iya. Jadi kok sahabat Pena Batin yang ingin bertanya soal dalil-dalil dalam agama tentang ilmu kebatinan, kita datangkan ya Bang. Iya. Ahlinya. Iya, Mungkin memang bukan ahli, tapi mengetahui, paham ya, Iya. seperti itu. Jadi jangan menyalahkan atau menyelewengkan kami. Wah, tidak ada dalilnya. Sahabat Pena boleh berkata seperti itu, tapi kita akan menyesuaikan segalanya dengan cara mendatangkan ahlinya tadi. Jadi apapun yang kita bahas, di sini ada sisi gaibnya juga ada sisi lewat agama. Nah, Jadi jalan kita itu nggak kemana-mana, tetap dalam satu arah syariat Islam. jadi jangan takut sahabat Pena. Kita di sini bukan menyelewengkan tentang agama. Iya, kita tidak menyesatkan. Tidak menyesatkan. Kita tetap di jalur yang namanya jalur. Iya. Karena di dalam Al-Quran gaib itu kan ada, jelas ya. Iya. Gaib itu kita memang wajib mengimaninya. Jin itu ada. Iya. Bahkan ada Nabi Sulaiman yang pertama yang mengerti tentang itu semua ya kan? Iya. Menguasai itu semua ya. Cerita-cerita itu pun ada halinya yang kita bawa tentang sejarah-sejarah yang namanya perjalanan Nabi itu seperti apa. Mungkin ada yang kita datang. Jadi di sini kita semua ada, kita kupas tuntas ya. Bang Damar ya. Iya. Oke, selanjutnya kita peringatkan lagi kok ingin bertanya langsung aja komentar ya. Di video selanjutnya kita jawab. Tanya aja apapun itu, insya Allah sesuai pengalaman kita, kita jelaskan sesuai pengalaman kita. Mungkin sampai di sini dulu ya Bang yang tadi pembahasan tentang yang namanya pirang-pirang penculikan kita nyeleweng ke Bebe Gombel tadi ya. Iya. Oke, sahabat Pena sampai di sini aja. Ingat jangan lupa like, comment, and share channel Pena Batin ini. Mungkin dari situ sahabat Pena Batin bisa membantu kami dan channel ini terus berkembang ya Bang. Iya. Kita akan mendatangkan semua ahli-ahli tentang namanya agama, tadi cerita-cerita tentang kenabian, Iya. wali-wali, dan sahabat Pena Batin selalu ditemani sama yang namanya Bang Damar. Iya. Mungkin selanjutnya bukan saya ataupun Bang Idi Cipta dan yang membawa acara ya. Saya cuma selingan saja nih karena Bang Idi ada halangan. Oke, sahabat Pena Batin, ini sampai di situ ya. Tetap tonton dan ikuti terus channel kami di channel Pena Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.